Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu sio monyet ya. Kita lihat di akhir tahun ini kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Jadi mohon maaf, semakin banyak yang menghubungi saya, meminta analisa gratis, saya tidak akan meladeni. Ya, saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Buat saya, sudah cukup saya membantu orang yang selama ini saya bantu hanya mengambil kesempatan untuk manfaatin kebaikan saya. Kita ini hidup, jangan berat untuk mengeluarkan sesuatu ketika kita mengharapkan kita bisa memanen sesuatu. Oke? Dan satu hal lagi ya, saya ingat di video saya di YouTube ya, kalau nggak salah di video sio monyet juga ya, ada yang berkomentar. Mungkin ini penggemar berat saya aslinya, tapi dia berwujud hater saya gitu ya. Jadi, halo, saya yakin dia mendengarkan video saya. Karena orang-orang seperti ini yang energinya negatif, selalu kepo dan ingin tahu ya tentang orang lain. Oke. Dia seolah-olah mau mengajari saya, dan saya ingatkan ini ya, cara membaca kartu saya tidak akan meniru orang lain, karena saya ini jemponda, bukan orang lain ya. Peramal lain boleh pakai cara gimana pun ya, saya tidak akan meniru, karena saya bukan belajar ya, saya otodidak, dan saya membaca kartu dengan intuisi saya. Apa yang ingin saya sampaikan dari intuisi saya, ya saya sampaikan. Tidak hanya kaku dengan arti kartu yang ada. Oke? Jadi jelas, saya tidak sama dengan orang karena saya jemponda, bukan orang lain. Bahkan dia seperti mengajari saya supaya banyak subscriber ya. Katanya coba tiru Pak Sabar Subur atau siapa, saya tidak kenal ya, gitu ya. Dan katanya dia meramal sama Pak Subur itu membayar seikhlasnya. Ada orang yang kucelup-kucelup menghubungi WA saya dengan nada menurut saya itu tidak sopan ya. Jeng, mahal sekali ya konsultasi dengan Anda, 18 juta itu bisa dapat motor satu katanya. Padahal dia butuh bantuan saya, tapi nyelekit ya, langsung mengatakan hal seperti itu ya. Tapi saya yakin saya akan dijauhkan dari orang yang energinya negatif seperti dia ini gitu. Dan secara nggak langsung pendamping saya, alam semesta ya, akan menjauhkan orang yang punya energi seperti itu. Saya tidak akan respect dan saya tidak akan membantu orang yang seperti itu. Oke? Orang yang tulus ya, orang yang betul-betul membutuhkan bantuan saya akan merasakannya. Seperti itu, tanpa diminta saya akan membantu orang. Oke? Jadi itu aja. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, saya tidak pernah menyuruh orang untuk like atau subscribe. Apa ya nyebutnya juga saya nggak bisa itu ya, maklum saya bukan peramal gaul ya, saya orang biasa gitu, jadi nggak gaul, nggak ngerti tentang apapun ya. Jadi ketika orang melakukan like ataupun menambah subscriber kata dia begitu ya, itu saya tidak pernah meminta. Jadi boleh cek dari awal saya upload YouTube video saya ke YouTube,
Saya tidak pernah meminta atau memohon-mohon orang untuk like ke video saya, subscribe di video saya tidak pernah. Oke? Saya tetap mendoakan orang ini hatinya bersih, itu aja. Ya, dan saya yakin dia selalu menonton video saya. Makanya mungkin sakit hati ketika keponakan saya memblokir nomor WA dia, dan setelah dia komen pun diblokir sama keponakan saya. Ya. Oke, kita lanjut ya, Cio Monyet. Kita lanjut. Kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu ya? Kita ambil kartu ini. Di sini ada kartu bangau. Mungkin ini mewakili perasaan kamu sekarang ini. Kamu ingin sekali ada perubahan yang positif ya. Ini energi kamu lagi bagus ini. Kamu ingin sekali ada perubahan dalam hidup kamu. Kamu berharap ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan di akhir tahun ini. Intinya ada keinginan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau menanyakan tentang rezeki, saya melihat di sini kamu nggak kekurangan ya di akhir tahun. Justru pendapatan kamu bagus ya. Kartu bangau lambang kesuburan. Jadi apapun yang kamu lakukan, sepertinya hasilnya akan memuaskan di akhir tahun ini. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada kartu arin. Ada sesuatu yang membuat kamu sepertinya harus lebih hati-hati gitu ya. Jangan terpancing emosi gitu. Jangan gampang terpancing amarah istilahnya ya. Karena kartu arin ini bisa melukai diri kamu juga orang lain. Jadi sikap kamu itu ya, energi negatif yang ada di diri kamu itu ya tidak hanya merugikan orang, tapi merugikan diri kamu sendiri. Orang akan menjauhi kamu ya. Jadi pandai-pandailah membawa diri. Jangan ego, jangan emosi, jangan suka berpikir negatif. Belajarlah untuk berprasangka baik. Oke? Kita lihat kartu arit ini bermirror dengan kartu apa. Di sini ada kartu jangkar. Jangkar lambang kekuatan ya. Tapi di sini ketika kamu keras kepala ya, ketika kamu tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan ya, justru kamu akan mengalami hal-hal yang gak enak gitu ya kan. Keadaan stuck ya. Jadi apapun ya, kalau kita emosi, kalau kita hanya mengutamakan ego kita, kita keras kepala, tidak pada tempatnya, yang rugi kita sendiri. Artinya apa? Perubahan yang seharusnya kamu dapatkan ya, malah tidak terjadi di kamu gitu ya. Karena di sini ada kartu jangkar. Justru keadaan kamu stuck gitu ya. Harusnya kamu ya, pikiran baik kamu ini harus dipegang gitu ya. Jangan sampai ada kesempatan untuk kamu mendapatkan perubahan dalam hidup kamu, untuk kamu mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kamu, justru terlewat begitu aja. Di sini lihat, kayak kamu nggak melakukan apa-apa gitu ya. Kita boleh percaya dengan nasib kita, oh nasib kita baik gitu ya. Kondisi sekarang ini stabil, keuangan kamu juga stabil gitu ya. Ibarat kata kamu pede, oh ya nanti juga saya dapat rezeki, boleh berpikir seperti itu. Tapi ada hal yang perlu kita lakukan, kita harus bergerak. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan hanya percaya dengan nasib saya baik, rezeki saya bagus. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya ini. Kayak kata orang tuh ya, karir ya begitu-gitu aja, tidak ada peningkatan, stuck gitu-gitu aja. Padahal kamu ada kemungkinan untuk mendapatkan yang keadaan yang lebih baik gitu, ya. Di sini ada kartu bintang. Kartu bintang kalau untuk saya ini kartu yang mewakili alam semesta ya. Ketika kita punya harapan, ketika kita punya doa, keinginan yang mungkin belum tercapai ya, yang mungkin kamu kadang-kadang mikir, aduh apa iya bisa terjadi, kadang-kadang seperti itu. Tapi di sini saya merasakan ya, alam semesta selalu menuntun kamu gitu ya. Walaupun mungkin doa kamu belum terjawab, tapi energi doa kamu itu udah sampai ke alam semesta. Ya, cobalah untuk berpikir baik, cobalah untuk selalu optimis, jangan memikirkan hal-hal yang
bisa membuat kamu jadi nggak semangat gitu ya. Kayak orang mut-mutan di sini. Lihat di sini ada kartu bunga lili ya, kartu bunga lili. Oke. Mungkin ya di antara kalian, nggak semua sio monyet ya, ada yang berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kamu, atau kamu yang lebih tua, atau orang itu yang lebih tua dari kamu. Jadi energi bisa terbolak-balik. Di sini saya merasakan justru ya, hubungan kamu stuck di sini ya, seperti itu. Padahal mungkin orang yang sedang tidak ada komunikasi sama kamu ini tulus sama kamu, seperti itu. Kalau saya lihat di sini ya, lambang ketulusan bunga lili ya, orang yang tulus gitu ya. Tapi kenapa ya? Kenapa kamu tidak istilahnya mencoba untuk memperbaiki keadaan? Entah hubungan kamu udah suami istri atau kamu pacaran, intinya harus ada gerakan gitu ya. Kalau kamu ingin perubahan dalam rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu, justru kamu harus berani untuk ibaratnya mencoba, jangan nunggu gitu. Nggak bisa begitu. Jangkar kan kalau ditancapkan kan stuck ya keadaannya, seperti itu. Ini juga yang kamu rasakan. Lihat di sini, kamu merasa sakit gitu ya, terluka ya. Kadang-kadang begini ya, kita merasa terluka tapi kita tidak memikirkan pasangan kita. Bisa jadi pasangan kita lebih terluka ya. Tapi yang saya lihat di sini, kalau kamu berharap ada perubahan bisa terjadi, tapi kamu harus ada gerakan. Oke, marah boleh. Kamu marah ya, kamu masih memikirkan orang itu, tapi kamu membuat keadaan stuck. Kamu nggak melakukan apa-apa, kamu diam, hanya menunggu aja, seperti itu ya. Di sini harus dewasa. Oke. Selain itu ya, kartu bunga lili ini mewakili orang yang berumur. Artinya kalau kamu masih punya orang tua, coba perhatikan, mungkin ada yang kesehatannya terganggu. Oke, seperti itu. Kalau untuk urusan pekerjaan, justru ya, belajarlah untuk menjadi orang yang produktif gitu ya. Karena kamu itu bisa mendapatkan lebih dari yang kamu dapatkan sekarang gitu ya. Jagalah sikap gitu, pandai-pandai membawa diri di lingkungan manapun ya. Jangan jadi orang yang menyebalkan, jangan terlalu tajam ya omongan atau kata-kata gitu ya. Karena terkadang kalau kita mengeluarkan kata-kata tidak hati-hati ya, kita bisa menyakiti orang, bisa bikin orang tersinggung gitu. Jangan kaku, jangan mau dimengerti tapi nggak mau ngerti orang lain. Oke? Soal rezeki, walaupun ada kartu negatif di sini, saya merasa justru nggak ada pengaruh apa-apa ya. Rezeki kamu bagus ya di akhir tahun. Cuma mungkin soal perasaan kamu ada stuck gitu ya. Ada ibaratnya kamu memikirkan seseorang yang menyakiti kamu. Kamu merasa disakiti di sini ya. Tapi sebenarnya justru keadaan ini kamu yang bikin gitu ya. Seperti ini. Cobalah kalau kamu lebih dewasa lagi di sini. Oke? Jangan hanya melihat satu sisi. Paham ya? Nggak akan cocok ke semua orang ya. Ini bukan persona reading, ini general ya. Jadi bijak dalam menyikapinya. Nggak mungkin saya bisa menarik semua energi sio monyet. Ya, sio monyet banyak. Walaupun tahunnya sama, apalagi tahunnya beda, jamnya beda. Ya, nasib nggak bakal sama. Oke? Kalau seandainya ini cocok untuk kamu, berarti energi kamu lagi ketarik. Kalau enggak ya bukan, berarti energi sio monyet yang lainnya. Saya rasa ini aja ya. Kalau mau persona reading dengan Jengponda, silakan ya daftar gitu ya. Biaya konsultasi sampai akhir Desember 2 juta rupiah. Dan biaya untuk paket 1 tahun tetap 18 juta. Sampai akhir bulan 12 ini boleh ngambil paketnya. Setelah awal tahun semua berubah. Biaya konsultasi jadi 2,5 juta rupiah, dan biaya untuk paket 1 tahun jadi 24 juta rupiah. Paham ya? Dan sekarang saya sudah menerima untuk prediksi tahun baru ya, sama biayanya 2,5 juta. Dan saya ini sesuai nomor urut ya, jadi nggak buka kartu langsung. Saya buka kartu setelah saya menjalankan ritual saya. Saya rencananya mau ke Sukabumi, ke Kelenteng Namhai. Dan biaya untuk ikut doa bukan prediksi ya, doa pergantian tahun itu
sudah termasuk tumpeng ya, 2,5 juta rupiah. Dan tumpengnya akan dilarung ke laut. Bagi yang punya usaha, silahkan catat nama usahanya apa, atau punya doa khusus yang perlu bantuan saya, silahkan dicatat aja seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya ya, selamat tahun baru. Semoga semua hal baik datang ke kita. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.